Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari pembelajaran kali ini tentang transformasi, refleksi, atau pencerminan. Di materi kali ini, kalian akan memperoleh kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan transformasi, dilatasi, translasi, pencerminan, dan rotasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu dilatasi, translasi, pencerminan, dan rotasi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa diharapkan dapat memahami dan mengenal transformasi, memahami transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi apabila menghadapi soal yang kontekstual. Di mana materi prasyaratnya kalian harus mempelajari dulu tentang sistem koordinat kartesius ya. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal sistem koordinat sehingga transformasi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi akan mudah kalian pelajari. Baiklah, kita mulai yang pertama untuk pembelajaran kali ini tentang refleksi atau pencerminan. Nah, kalian lihat mungkin setiap kali kalian pasti bercermin ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita lihat kalau kita mendekat atau menjauh kepada cermin? Jaraknya bagaimana dan gambarnya bagaimana? Ya, nanti apa yang terjadi kalian kalau mendekat atau menjauh pada cermin ya? Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, jadi apa itu pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri. Ya. Selanjutnya, nah yang akan kita pelajari kali ini pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap Y sama dengan X, pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, pencerminan terhadap O 0,0, pencerminan terhadap X sama dengan 2, dan pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Mari kita pelajari contohnya. Untuk pencerminan terhadap sumbu X, ya, di sini ada 4 titik, titik A negatif 6,6, titik B 3,4, titik C negatif 4, negatif 3, dan titik D negatif 7, negatif 6. Kalian jangan lupa ya, di sini ada kuadran 1 positif, positif, kuadran 2 negatif, positif, kuadran 3 negatif, negatif, kuadran 4 positif, negatif. Untuk selanjutnya kita beri contoh misalnya titik A ya yang tadi negatif 6,6. Jika dicerminkan terhadap sumbu X yang ini, lihat jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Sehingga kalau ini cerminnya, sumbu X-nya, maka A aksennya atau cerminnya ya, bayangan dari A adalah negatif 6, negatif 6. Sehingga berjarak sama. Ya. Begitupun untuk titik yang lainnya. Titik D, 7, negatif 6. Nanti akan menemukan bayangannya di D aksen 7,6. Selanjutnya, untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat ya, misalnya ini sumbu Y. Nah, misalnya titik C yang tadi negatif 3, negatif 3, cerminkan terhadap sumbu Y. Dari sini ke sumbu Y ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 satuan. Sehingga titik C aksen bayangannya pun 1, 2, 3, 4 satuan juga. Sehingga titik C aksen berada di 4, negatif 3. Nah, begitupun untuk titik-titik yang lainnya ya, seperti ini titik B 3,4. Cerminkan terhadap sumbu Y. Pasti akan berada B aksennya di negatif 3,4. Ya, untuk selanjutnya,
Ini punya garis lurus ya, di materi sebelumnya di kelas 8 mungkin kalian sudah mempelajari tentang persamaan garis lurus. Garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, X-nya 1, Y-nya juga 1. Begitupun untuk X2, Y2, dan seterusnya. Untuk X negatif 1, Y-nya juga negatif 1, dan seterusnya. Kita lihat pencerminan dengan sumbu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X barusan ya. Titik A, misalnya di sini negatif 6,6 ya. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini. Ya, kita lihat jaraknya ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Sehingga dari garis ini ya mencari A aksen ya sama 6 langkah juga ke sini, ke bawah juga 6 langkah, sehingga akan bertumpu di titik 6, negatif 6 ya. Ya, selanjutnya jika kalian menemukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi terhadap X itu ke kanan, nah yang ke kiri Y sama dengan negatif X. Jadi kalau Y-nya 3 ya, Y-nya 3 pasti di sini negatif 3 X-nya dan seterusnya ya lawannya. Kalau di sini A-nya negatif 6, pasti Y-nya 6 ya, A negatif 6 untuk X-nya, Y-nya 6. Nah, kita ambil contoh. Nah, misalnya titik B 3,4 ya, di sini titik B-nya 3,4. Berapakah pencerminannya atau B aksennya gitu ya. Jadi ini maksudnya B aksennya ya ke sini. Dari sini ke sini 4, 3 ya ke kiri. Begitupun setelah di sumbu ini ya kalian tinggal 3, 4 sehingga akan bertemu di ini maksudnya B aksen ya, bertemu di titik negatif 4, negatif 3. Nah, sekarang kita akan mempelajari pencerminan terhadap titik O 0,0. Titik O atau titik pusat ya di sini di 0,0 ya. Nanti titik-titik ini akan kemana ya? Nah, seperti ini. Misalnya titik D ya. Titik D ada di titik 7, negatif 6. Cerminkan terhadap titik O 0,0. Pasti akan bertumpu di titik negatif 7,6. Mengapa? Karena lihat saja jaraknya ya, ke sini 6, ke kiri 7. Begitupun ini ke kiri 7, ke atas 6. Sehingga akan bertumpu di negatif 7,6. Selanjutnya, jika ada soal, cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kalian buat garis ini yang warna ungu, X sama dengan 2. Nah, di sini titik mana yang akan dicerminkan? Nah, misalnya titik C. Titik C negatif 4, negatif 3. Cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kalian lihat berapa satuan dari C ke garis X sama dengan 2? 1, 2, 3, 4. 4 tambah 2, 6. Ya. Jadi tinggal 6 langkah juga untuk ke C aksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga C aksen terdapat di koordinat 8, negatif 3. Selanjutnya, kita akan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Ya, lihat contohnya. Di sini ada garis Y sama dengan 2. Ya. Titik B, misalnya ini 3,4. Cerminkan terhadap Y sama dengan 2. Ya, ini jaraknya 2, ya pasti ke bawah 2 lagi sehingga terdapat B aksen bayangannya di titik 3,0. Nah, itu ya contoh lain ya, kalau misalnya contohnya bangun segitiga ABC yang berkoordinat di titik A negatif 1,1, negatif 1,3 B, dan yang C-nya ini tertutup ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di 6,3. Nah, bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nah tinggal lihat, jadi cerminkan. Jadi kalau A tadi di mana jaraknya 3, ya ke sini juga 3, di sini A aksen. B jaraknya 1, ke sini 1 juga, berarti di sini
Ya, aksen. Untuk C ya juga sama. Ya ini tiga lagi ke bawah. Sehingga terlihat ada bangun segitiga yang berwarna biru di bawahnya. Nah, ini adalah hasil bayangan dari yang berwarna merah. Nah, sifat-sifat reflektif atau pencerminan dari contoh-contoh yang tadi kita pelajari. Satu, pencerminan terhadap sumbu X. Jika A, B cerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah A, negatif B. Dua, pencerminan terhadap sumbu Y. Jika A, B dicerminkan terhadap C sumbu Y, maka A aksen adalah negatif A, B. 3. Pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Jika A, B cerminkan terhadap C, O 0,0, maka A aksennya negatif A, negatif B. Jika pencerminan terhadap X sama dengan H, A, B, maka C-nya dengan C, X-nya adalah E, sama dengan H, maka A aksennya 2H-A, B. Begitupun untuk pencerminan terhadap Y sama dengan K, A, B, C dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka A aksennya A, 2K min B. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, jika A, B, maka C dengan pencerminan Y sama dengan X, maka hasil bayangannya A aksennya B, A. Ya, 7. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, A, B, maka dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka hasil bayangannya atau A aksennya min A, min B. Nah, silakan nanti kerjakan soal-soalnya. Di sana di buku paket tertera banyak sekali latihan dari contoh-contoh soal, bisa kalian pelajari ya. Nah. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.